Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SCDB, Seberkas Cahaya di Langit Borneo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di episode kali ini kita akan kembali lagi ke perkebunan kelapa sawit. Jadi di episode kali ini kita akan melihat gimana sih proses pengangkutan buah. Kemarin kan di episode sebelumnya kita melihat bagaimana proses manennya sampai dari pokok sampai dikeluarkan disusun rapi ke TPH. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana prosesnya dari sebuah TPH itu kita angkut ke unit pengangkutan. Nantinya akan dikirim ke buah itu akan dikirim ke pabrik. Nah, gimana sih prosesnya dan bagaimana sih perjuangan seseorang itu untuk mengangkut dari buah itu? Kita akan lihat episode kali ini. Tapi buat kalian yang baru nonton video ini, sebelum ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Yuk, ikutin saya. Jadi di sebelah sana sudah ada dari tenaga kerja bongkar muat yang disingkat dengan TKBM. Oke, kita sekarang sudah berada di lokasi untuk proses pengangkutan dari buah kelapa sawit itu sendiri ke unit pengangkutan. Nah, di sini kita ada beberapa orang TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Oke, selamat siang Mas. Yang Ini dengan Mas Suswanto, Mas Suswanto. Kemudian di belakang ada Asrul, Mas Asrul. Yang sebelah sini Mahrumi. Mahrumi. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di TPH. Kita akan melihat prosesi pengangkutan ke unit pengangkutan buah kelapa sawit. Oke, kita akan lihat seperti apa mereka mengangkut buah. Nah, untuk ini sendiri Mas Suswanto, ini namanya apa? Tojo. Nah, ini sendiri namanya alatnya tojo. Jadi buah itu kita tojo ya, kita tojo. Kemudian nanti diangkut ke mobil ya. Oke, kita coba prosesinya kita lihat. Nah, ditojo seperti itu. Wih, awas! Oke, jadi seperti ini mereka mengangkutnya di tojo terlebih dahulu, baru diangkut ke mobil pengangkutan. Nah, biasanya ini sekitar ini ada beratnya berapa kilo per janjangnya? Sekitar 25-30 kilo. Satu janjangnya. Jadi 20 ya, 25 sampai 30 kilo. 30 kilo. Ya, satu janjang. Bayangkan. Satu mobil berapa? 100 biasanya penuhnya. 300 beres itu. rata. Rata. Jadi 250 lah. 250 sampai dengan 300 janjang buah itu sudah rata dengan bak truk ya, bak mobil truk. Oke, ini sudah ngangkut buah ini, mereka angkut untuk nantinya disusun di mobil truk rata seperti ini. Nah, ini butiran-butiran brondolnya mereka kumpulkan di alas karung seperti ini. Oke, intinya dituangkan. Oke, seperti itu. Jadi mobil dinyalakan lagi untuk menelusuri lagi langsir buah di lokasi selanjutnya. Oke, kita ikutin sampai mobil ini penuh ya. Nanti akan dikirim ke selanjutnya ke pabrik kelapa sawit. Ya.
Ngeri. Oke, kita akan coba gimana proses mengangkut brondol ke unit pengangkutan. Ya, saya akan coba ngangkat ini. Ini Mas Marumi sedang garuk. Yang bersih Mas. Yang bersih Mas ya. Iya. Oke, kita angkat. Oke lah. Sama siapa? Oke. Yuk. 1, 2. Balik. Balik. Dibalik. Lagi? Satu itu gini. Oh gini, oke. Ya. Iya. Oke. Oke, jadi seperti itu proses pengangkutan dari sebuah brondol ke unit pengangkutannya. Oke, sekarang kita akan telusuri lagi sampai dengan mobil ini nanti penuh disusun oleh buah kelapa sawit. Yuk, ikutin terus. Oke, jadi kita sekarang sambil santai. Tadi kita sudah melihat bagaimana proses evakuasi buah dari TPH untuk diangkut ke alat pengangkutan ya, untuk nantinya dikirim ke PKS. Nah, sekarang kita sambil santai, kita akan berbincang-bincang dengan para pendekar TKBM kita ya. Nah, di sini kita ada yang paling pojok, ada Mas siapa namanya? Suswanto. Mas Suswanto. Mas Suswanto. Mas Suswanto asal dari Jawa, Solo. dari Solo. Kemudian di samping saya ini ada Mas Mahrumi. Mas Mahrumi, asalnya dari Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya. Oke. Yang paling pojok Asrul. Mas Asrul dari Bima. Oke, dari Bima. Jadi yang ada dari Solo, kemudian dari Kalimantan Tengah, dan satu lagi dari Bima. Nah, jadi begitu luar biasa dengan adanya perkebunan kelapa sawit, di mana dari berbagai daerah ya semua bisa menyatu dalam satu titik. Nah, ada yang dari Solo, kemudian ada dari Kalimantan Tengah, dan ada dari Bima. Jadi sungguh luar biasa sebenarnya dengan adanya manfaat adanya dari perkebunan kelapa sawit ini. Kemudian saya mau bertanya kepada mereka, untuk biasanya Mas Mahrumi misalnya, Mas Mahrumi udah berapa lama sih jadi kerja TKBM ini, tenaga kerja bongkar muat ini? Saya sudah hampir 2 tahun saya. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Kalau Mas Suswanto? 7 tahun. 7 tahun. Mas Asrul? Setahun. Setahun ya. Jadi 1 tahun, ya Mas Mahrumi 2 tahun, dan Mas Suswanto 7 tahun, lebih senior ya. Jadi ini udah tahu betul seluk-beluk tentang dunia tenaga kerja bongkar muat ini. Jadi kita akan bertanya ke mereka, sehari biasanya berapa unit yang bisa diangkut? Paling sedikit 3 rit lah, 3 mobil. 3 mobil ya. Jadi sehari itu biasanya 3 mobil unit pengangkutan yang bisa mereka penuhin dari buah kelapa sawit yang mereka muat ya. Nah, kemudian satu mobilnya biasanya berapa ton beratnya? Ya minimal paling 8 ton, bisa lebih. Iya. 8 ton ya, minimal 8 ton. Jadi untuk sekedar pengetahuan bahwasanya biasanya menurut pengalaman mereka, nah itu satu mobilnya yang mereka penuhkan dengan pengangkutan buah tersebut itu seberat 8 ton. 8 ton itu biasanya berapa jam, Jang? Ya kalau satu mobil lah, satu mobil itu biasanya berapa
berapa? Kadang 600, kadang ada yang 700. 600 sampai 700 ya. Ya, benar. Oke, jadi satu unit pengangkutan itu biasanya diisi dengan 800 janjang. 600 ya, 600 sampai 700. Oke, jadi sehari bisa sampai 3 unit, berarti kurang lebih kalau sampai 700 berarti sekitar 2100 janjang dalam waktu satu hari. Nah, itu biasanya kerja dari pagi sampai mulai pagi itu biasanya jam berapa sih? Kita pagi tergantung pemanen. Tergantung ya. Oke, jadi pekerjaan mereka ini adalah finishing di akhir ya. Ketika pemanen sudah menyelesaikan proses memanen dari pokok sampai dengan TPH, maka tugas akhirnya untuk mereka pengangkutan ya mereka lah tenaga kerja bongkar muat. Nah, jadi biasanya mulai kerjanya sore ya biasanya. Ya jam 1-an lah. Jam 1. Selesainya enggak tentu sampai malam. Oke, jadi biasanya mereka dari mulai jam 1 ya mulai untuk mengevakuasi buah, keluarkan ke dari TPH diangkut ke unit pengangkutan. Nah, sampai malam biasanya bisa jadi ya sampai malam pun ya nggak tentu ya. Ya. Oke, jadi selama pengangkutan 3 red itu 3 kali itu maka biasanya sampai malam pun mereka bisa evakuasi itu buahnya. Nah, biasanya ada nggak? Ini kan termasuk pekerjaan yang berat ya. Tenaga kerja bongkar muat ini kan termasuk pekerjaan yang berat ya, Mas Asrul. Nah, ada nggak biasanya efek sampingnya di badan, misalnya ada keluhan-keluhan apa gitu? Sering sakit, kadang sakit sini punggung, pinggang, encok gitu ya. banyak lah sudah. Oke, jadi mungkin karena posisi pengangkatan, bisa jadi karena faktor posisi pengangkatan yang salah juga ya. Jadi karena faktor posisi pengangkatan yang salah dan lain sebagainya, biasanya mereka mengeluhkan kadang sakit di bagian pundak ya, pundak, punggung dan pinggang. Biasanya seringnya di bagian encoknya. Oke. Jadi seperti itulah ya yang sudah kita lihat tadi, proses evakuasi buah dari TPH diangkut ke mobil ya, unit pengangkutan. Dan ini kita juga sudah bertanya-tanya kepada mereka. Di sini ada Mas Asru, Mas Marumi sama Mas Suwanto ya. Jadi ya saya berterima kasih juga ke mereka sudah ya bersedia masuk di konten ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.